Oke, jadi saya dulu pernah memilih mencari rektor. Pusing banget saya cari rektor. Yang jelas saya harus cari dia doktor. Itu minimum itu. Atau profesor. Ya saya cari, oke, dapat orangnya. Kedua, orangnya paling baik. Dapat orangnya. Ketiga, orangnya paling pinter, yaitu research. Dapat orangnya. Ketemu, namanya Dr. Asri. Nah, saya jadikanlah dia rektor. Ada nggak di sini tepuk tangan nih, Dr. Asri ya? Ada Ibu Asri? Ada ya? Oke. Atau berdiri itu tepuk tangan di belakang sana. Oke, baik. Saya khawatir dengan kampus karena yang namanya kampus swasta seperti kami ini kuncinya adalah harus punya akreditasi. Kalau tidak punya akreditasi, blacklist. Bisa dicopot, dicabut izinnya. Kampus yang sudah 12 tahun. Kemudian suatu hari saya ditelepon gitu sama Dikti. Pak Ari mau ditutupkah kampusnya? Loh kenapa? Mana berkas-berkas borang-borangnya kok belum dikirim? Wah, kampus kita ini. Ya, yang tadi nari-nari itu kampus kita, itu mahasiswa kita itu. Kemudian saya tanya, mana Ibu Rektor, borangnya, kemudian semua administrasinya. Jadi kalau jadi rektor itu sekarang bukan lagi researcher tapi kepala administrasi. Siapa yang dari universitas di sini? Anda habis pikiran hanya untuk ngurus administrasi. Kenapa tidak selesai? Barulah saya cek dengan talent DNA, saya periksa. Dia secara keilmuan kompetensi cukup. Secara moral, kesolehan, perempuan soleh, ya, solehah cukup, pengalaman cukup, loyalitas cukup, masa kerja cukup. Tapi ketika kita cek di talent DNA, ternyata dia orangnya intuitif, pakai perasaan, kontemplatif, suka mundur melihat ke belakang dan berpikir secara mendalam, jadi gampang menangis. Kontekstual, terikat dengan masa lalu, explorer, selalu mencari-cari hal baru, inovatif dan mencari inovasi, troubleshooter, fixer. Kita bisa bayangkan orang seperti beliau jadi rektor, kira-kira urusan administrasi cepat atau lambat? Lambat. Jadi kalau kita masuk ke ruangannya Ibu Rektor, itu gelap ruangannya. Satu-satunya ruangan gelap adalah ruangannya Ibu Rektor. Lampunya dimatikan. Mengapa? Karena dia membutuhkan waktu untuk kontemplatif. Dia membutuhkan waktu untuk kontekstual dan explorer. Akhirnya saya panggil, Ibu Rektor apakah mau tetap jadi Ibu Rektor? Kalau Ibu Rektor mau, ya harus selesaikan ini. Gimana? Pak Ari, rasanya ini bukan bidang saya lah, ngurus-ngurus administrasi, ngurus borang, harus menyelesaikan report-report. Terus kemana? Bisa nggak serahkan ke orang lain dan saya mundur? Oh begitu, ya sudah. Dia mundur, begitu mundur loncat dia, asik. Seneng dia. Akhirnya saya gantilah cari rektor yang lain. Sekarang saya cari rektor yang lain, itu ada Pak Joko. Ya, tepuk tangan dari Pak Joko itu rektornya. Tetapi apa yang sekarang dilakukan oleh Bu Asri? Bu Asri adalah seorang yang intuitif, kontemplatif, kontekstual, explorer, inovatif, troubleshooter, fixer, strategizer. Cocoknya jadi apa dia? Researcher. Jadi ahli research. Setiap tugas yang paling bikin kepala saya pecah tentang research, saya kasih ke Bu Asri, maka dia sembuh. Jadi kalau kita sakit kepala, kita Panadol, maka sakit kepala dia adalah research. Tepuk tangan untuk Bu Asri. Kenapa kalau saya dimutasi? Ini bukan saya yang bilang. Jadi akhirnya orang bisa menerima. Contohnya Bu Asri, bayangkan sudah jadi rektor, sudah punya mobil, sudah punya semuanya, dicopot research, diambil mobilnya dan dia terima bahagia. Nggak demo, betul ya? Betul, malahan bersyukur. Happy ya? Malah bersyukur dia, sujud syukur, saya dicopot. Akhirnya dia hidup bahagia, researcher. Oke, lanjut.